是被那姓王的逼迫的。结婚，去！何人擅闯我灵魂？我对他可是恨之入骨啊！是谁？你不配知晓。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Renegade Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Wang Lin, yang telah berhasil meningkatkan kultivasinya ke tahap awal Foundation Establishment. Kemudian setelah itu ia pergi menuju Sekte Pemurnian Jiwa, yang merupakan salah satu dari 3 sekte besar. Alasan mengapa dirinya memilih sekte tersebut adalah karena Sekte Pemurnian hanya memiliki beberapa ratus murid inti. Namun ada puluhan ribu murid luar yang setara dengan 2 sekte besar lainnya, dan untuk memperoleh fondasi yang kuat Sekte Pemurnian Jiwa hanya membutuhkan beberapa murid inti, sehingga hal itu menunjukkan bahwa tak hanya harta dalam Sekte Pemurnian, tapi juga kultivasi dari murid inti yang memang kuat. Sekte tersebut akan merekrut murid luar yang bukan seorang manusia fana. Jadi setiap 3 tahun para murid luar akan berlomba agar bisa menjadi murid inti. Tak hanya itu, para murid inti juga akan bersaing setiap 3 tahun sekali, demi mempertahankan status mereka. Lalu jika mereka kalah maka mereka akan kembali menjadi seorang murid luar. Bahkan tak ada murid dari keluarga kultivasi ternama yang mendapatkan hak istimewa, sebab semuanya murni diperoleh dari bakat mereka masing-masing. Saat ini Wang Lin sudah berada di depan Sekte Pemurnian Jiwa, tetapi di sana ia melihat adanya formasi pertahanan yang menghalangi jalan masuknya, dan secara tak terduga sebuah sinar cahaya melesat ke arah Wang Lin, yang mana hal itu menciptakan ledakan besar di sekitar tempat tersebut. Tak berselang lama datang seorang tetua berambut merah yang berada di tingkat core formasi. Sang tetua bertanya, "Murid dari sekte manakah dirimu?" Wang Lin pun segera menjawab sambil memberi hormat, "Aku adalah seorang kultivator bebas." Tetua tersebut berkata, "Untuk mencapai tahap Foundation Establishment sebagai kultivator bebas tidaklah mudah, dan kau ingin menjadi murid sekte luar untuk menemukan tempat pelatihan tertutup." Wang Lin pun memberitahu jika memang itulah yang diriku inginkan. Namun sayangnya tetua itu menegaskan bahwa sudah terlambat untuk menjadi murid luar. Dia juga memerintahkan Wang Lin agar lebih baik kembali beberapa tahun lagi. Tak kehabisan akal, Wang Lin pun mencoba memberikan pedang miliknya. Dirinya juga berpura-pura kalau pedangnya belum bisa digunakan. Wang Lin meminta agar sang tetua menerimanya dan ia hanya ingin menjadi murid luar. Tetua itu tak menyangka jika Wang Lin lebih pintar dibandingkan dengan kultivator yang dari keluarga besar. Sang tetua akhirnya menerima pedang pemberiannya kemudian bertanya, "Dari manakah dirimu mendapatkan pedang ini?" Wang Lin langsung mengarang cerita dengan mengatakan, bahwa aku mendapatkannya saat membantu seorang kultivator core formasi yang terluka parah. Jadi dia memberikan pedang itu sebagai ucapan terima kasih. Tetua tersebut pun menyuruh Wang Lin agar mengikutinya. Mereka berdua kini telah memasuki Sekte Pemurnian Jiwa, lalu berhenti di sebuah tebing, yang memperlihatkan istana mewah serta rumah-rumah. Tetua itu memanggil seseorang yang bernama Chang Dawei. Orang tersebut bertanya, "Untuk apa dirimu datang ke sini?" Tetua berambut merah segera memperkenalkan Wang Lin padanya, kemudian dia menawarkan Wang Lin sebagai murid luar. Chang Dawei pun menjawab, "Karena kau yang mengusulkannya secara pribadi, bagaimana aku bisa menolaknya?" Tetua tersebut juga bilang, "Diriku akan mengumpulkan 100 jiwa pendendam ketika meninggalkan sekte. Setelahnya aku berniat menambahkannya ke bendera jiwaku, dan menjadikannya salah satu jiwa utama." Chang Dawei bertanya, "Siapakah namamu?" Wang Lin memberitahu, "Diriku bernama Qian Mu." Kemudian Dawei melemparkan plakat giok hitam ke arah Wang Lin dan menjelaskan,
bahwa gua ke-1090 di gunung ini akan menjadi milikmu. Harganya satu batu roh berkualitas menengah, untuk menggunakannya selama 1 tahun. Wang Lin bergegas meraihnya dan mengeluarkan 2 batu roh tingkat menengah. Setelah Chang Dawei mengambilnya, dia mengatakan, "Benda apa yang kau berikan pada tetua berambut merah?" Wang Lin menjawab, "Aku memberikannya sebuah pedang terbang." Chang Dawei pun bilang, "Meskipun dirimu berada di tahap Foundation Establishment, kau tak boleh sombong, karena besok adalah kompetisi para murid dari sekte luar. Jika dirimu terus berusaha meningkatkan kultivasi, mungkin kau bisa menjadi murid inti." Di tempat lain terlihat Liu Mei yang sedang memperhatikan sekte pemurnian jiwa. Ia juga memegang sebuah plakat giok yang berfungsi untuk menemukan keberadaan Wang Lin, dan giok tersebut akan memberikan sinyal apabila Wang Lin berada dalam jarak 50 km. Benar saja, plakat itu melepaskan sinyal hijau sehingga Liu Mei mengatakan, apakah Wang Lin ada di dalam sekte pemurnian jiwa? Tapi secara tiba-tiba jiwa asal leluhur klan iblis raksasa melesat di depannya. Ternyata dia berusaha kabur dari kejaran anak iblis setelah mendapat beberapa serangan. Dirinya pun kembali ke klan dan memulai pelatihan tertutup untuk memulihkan diri. Leluhur klan iblis juga mengambil alih sebuah tubuh untuk dijadikan sebagai wadahnya. Kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi yang berhasil ia dapatkan dari Wang Lin. Sang leluhur menunjuk pedang surgawi, sehingga terdengar suara kesakitan bercampur dengan permohonan. Itu adalah suara Suli Gao yang meminta agar leluhur klan iblis tidak membunuhnya. Leluhur tersebut pun kembali menghempaskan beberapa kekuatan yang membuat Suli Gao berteriak. Tak hanya itu, sang leluhur juga menegaskan, bahwa mulai saat ini dan seterusnya kau akan menjadi roh pedangnya. Li Gao segera berterima kasih serta bersumpah akan selalu setia. Dirinya bahkan bilang, kalau aku melanggar maka biarkan 10.000 iblis menembus hatiku, dan apabila Wang Lin kembali, diriku akan berpura-pura menyerah lalu menusuknya dari belakang. Melihat kesungguhan darinya, leluhur klan iblis pun seketika mengurungkan niatnya untuk membunuh Suli Gao. Tapi jika Suli Gao awalnya bukan roh pedang, maka dia tak mungkin bisa menggunakan kekuatan penuh pedang itu, serta sangat jarang sekali roh pedang memiliki kecerdasan sendiri. Namun leluhur klan iblis tidak tahu, kalau sebenarnya Suli Gao bukanlah roh pedang asli, dan alasan mengapa ia memiliki kecerdasan adalah karena dirinya merupakan seorang iblis. Di sisi lain dalam gua 1090, terlihat Wang Lin yang mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi, kemudian membuat beberapa batasan di dinding serta pada pintu masuk gua. Setelahnya dia memulai kultivasinya. Ketika energi spiritual mencapai dinding, maka batasan akan mencegahnya agar tidak menghilang. Jadi semua energi spiritual langsung memasuki tubuh Wang Lin. Tapi semua itu belum cukup untuk menghancurkan domain Yuan Feng serta segel Suntai. Beberapa hari berlalu, kini tingkat kultivasinya berada di tahap menengah Foundation Establishment, namun masih sangat lama baginya, dan hanya tersisa 15 batu roh tingkat tinggi. Tiba-tiba saja terdengar suara retakan yang memenuhi gua. Semua itu akibat dari tidak mampu menahan tekanan dari energi spiritual tersebut, sehingga Wang Lin harus mencari gua lain setelah menutupi retakannya. Lantas ia berjalan keluar untuk mulai mencari gua lagi. Wang Lin berpikir bahwa sudah 1 tahun berlalu sejak dirinya kehilangan kekuatannya. Dia juga bertanya-tanya bagaimanakah kabar Zaoru saat ini. Lalu secara tak terduga, Wang Lin melihat seorang wanita cantik yang menuju sekte pemurnian jiwa. Walaupun begitu familiar, tapi Wang Lin masih belum menyadari kalau itu adalah avatar milik Liu Mei. Sekarang ini Chang Dawei sedang berkultivasi, tetapi ketika Wang Lin datang dia menjadi sangat terkejut, sebab melihat kultivasi Wang Lin yang telah mencapai tahap menengah Foundation Establishment. Dan karena jiwa asal Wang Lin telah hancur, jadi dirinya tidak bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya. Chang Dawei pun bertanya, apakah kau memiliki keperluan sampai datang menemuiku? Wang Lin menjelaskan,
aku membutuhkan gua yang mempunyai energi spiritual yang berlimpah. Chang Dawei bilang, sebagai seorang kultivator sebaiknya kau jangan terlalu serakah, karena fondasi kultivasi dapat tidak stabil saat mencapai formasi inti. Namun Wang Lin berkata, aku mengerti tapi diriku berharap agar senior mengizinkannya. Tak punya pilihan lagi, Chang Dawei akhirnya memberikan plakat giok yang lain. Wang Lin segera mengembalikan plakat giok yang kemarin, kemudian membayarnya dengan batu berkualitas menengah. Dia melihat nomor 803 lalu berterima kasih pada Chang Dawei, sementara Chang Dawei sendiri sudah berada di dalam gua 1090, untuk menyaksikan apa sebenarnya yang terjadi di sana, tetapi sayangnya ia tak menemukan keanehan sedikitpun. Chang Dawei mengatakan apakah Wang Lin memang sedang berada dalam terobosan, sehingga mengakibatkan tahap kultivasinya meningkat dengan sangat cepat, kembali pada Wang Lin yang telah memasuki gua 803. Di dalamnya ada formasi kecil, sebagai tempat pengumpulan energi spiritual yang sederhana. Dirinya perlahan memeriksa apa saja yang ada di tempat itu. Kemudian ia menyadari kalau formasi ini adalah vena roh palsu yang terhubung dengan vena roh asli. Lantas Wang Lin mulai membuat batasan lagi, dan langsung berkultivasi menggunakan 3 batu roh tingkat tinggi. Dia menyerap energi spiritual dengan dukungan formasi pengumpul energi. Setelahnya Wang Lin menambahkan lagi 3 batu roh berkualitas tinggi. Kepadatan energi spiritual di tempat itu pun sudah mencapai tingkat yang menakutkan, lalu energi itu memasuki tubuh Wang Lin, sehingga dirinya ditutupi oleh lapisan es dari energi spiritual. Seluruh lantai gua seketika penuh dengan es biru, dan di saat yang bersamaan domain Yuan Feng, serta segel Suntai juga menyerap energi spiritual tersebut, sampai-sampai mereka lebih kuat dari sebelumnya. 2 bulan berlalu Wang Lin akhirnya berada di tahap akhir Foundation Establishment, lalu dia menatap formasi di dalam gua, telapak tangannya menyentuh tanah tetapi mampu membuat formasi itu hancur. Namun muncul lagi formasi lain dari bawah tanah tersebut. Wang Lin berencana untuk menarik vena roh palsu, dan menggunakan energi spiritual di dalamnya. Hal itu dia lakukan agar bisa segera mencapai formasi inti. Lantas setelah mempelajarinya sebentar dirinya membentuk segel, kemudian menciptakan beberapa batasan ilusi satu persatu lalu disatukan, tapi sayangnya batasan yang ditetapkan, masih begitu sulit dengan tingkat kultivasinya sekarang. Lantas Wang Lin menunjuk ke formasi, namun secara tiba-tiba pembatasan ilusi mendarat di atas formasi. Formasi itu pun seketika bergetar menyebabkan kekuatan dahsyat menyebar darinya. Kemudian setelah kekuatan menghilang formasi tersebut terhenti, sampai-sampai tidak ada lagi energi spiritual yang keluar, Wang Lin akhirnya menghancurkan formasi itu. Ia memperlihatkan batu kristal kun yang memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual, dirinya menekan batu itu lalu berkultivasi lagi. Ledakan gelombang energi spiritual melonjak keluar dari batu kun tersebut. Melalui kecepatan tinggi masuk ke dalam tubuh Wang Lin, dengan gelombang kuat energi spiritual ini domain milik Yuan Feng pun perlahan menghilang, dan meskipun belum bisa dihancurkan tapi sudah mulai melemah, Wang Lin tentu menjadi sedikit senang mengetahui hal itu. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 85 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.